Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video dari materi analisis real-time ketiga bagian 3, masih tentang fungsi yang terintegrasi. Nah, ini masuk ke teorema penjumlahan. Misalkan kita punya fungsi bernilai real dengan domainnya di AB, kemudian kita punya titik C itu berada di ini ya, ada di dalam interval AB ini, maka fungsi f itu terintegrasi Riemann jika dan hanya jika kita buat pembatasan atau restriksi di dua interval ini, AC dan CB. Ini merupakan fungsi yang terintegral Riemann juga. Nah, dalam hal ini kita punya ini integral f dengan domain AB itu dibagi dua, atau ini sama dengan penjumlahan integral f dengan domainnya A sampai C dan integral f domainnya dari C sampai B. Sebelum kita buktikan, kita buat ini kotretannya dulu. Kotretan untuk ke arah kiri ini diketahui F1 ini terintegral Riemann di AC dengan integralnya kita misalkan itu adalah L1, kemudian fungsi F2 juga terintegral Riemann di CB, kita misalkan integralnya dari C ke B, F2 ini L2. Kemudian yang akan kita tunjukkan fungsi F ini terintegral Riemann di AB. Nah, jadi ini SF P dot dikurangi L1 plus L2. Nah, ini sama dengan ini jumlah Riemann-nya SF P dot itu sama dengan SF1 P dot ditambah SF2 P dot, karena fungsi F itu sama dengan fungsi F1 ditambah F2. Ya, jadi kita lanjutkan ke sini. Ini kita sama dengan jumlah Riemann fungsi F1 terhadap partisi P. F1 ditambah jumlah Riemann partisi F2, P. Ya, min L1 min L2. Nah, di sini karena misalkan ini ada titik C ini termuat di X di subinterval seperti ini. Nah, jadi nanti akan ada penjumlahan, yakni ada ini ya, jadi akan ada satu nilai yang ini di F C dikali panjang intervalnya. Nah, ini akan ini SF1, P dikurangi L1 ditambah SF2P min L2 ini ditambah M, karena F nya nanti kita misalkan kurang dari M, ini interval ini kurang dari delta atau dari norm partisinya. Jadi ini akan kita peroleh kurang dari epsilon per 2, epsilon per 3, epsilon per 3, dan yang terakhir M kali delta, dan ini kita harapkan dia nilainya kurang dari epsilon. Ya, jadi nanti ada ini 2 epsilon per 3 ditambah M delta, ini kurang dari epsilon. Nanti kita akan pilih satu nilai, jadi delta yang ketiga itu adalah nilai yang kurang dari
epsilon per 6M. Buktinya ke arah kiri dulu. Ini yang diketahuinya, F dibatasi pada interval AC dan CD. Nah, pembatasan ini terintegral Riemann. Yang harus ditunjukkan F-nya ini terintegral Riemann. Oke. Misalkan ini yang diketahui restriksinya ya. F1 itu adalah pembatasan atau restriksi F1 itu adalah pembatasan fungsi F pada interval AC. Ini karena diketahui fungsi F1 itu terintegral Riemann di A, C. Ya. Dan memenuhi integral AC dari F1 itu sama dengan L1. Artinya karena F1 terintegral Riemann, jadi untuk setiap epsilon positif terdapat, ini kita sebut delta 1 positif, sehingga jika kita punya partisi bertanda P1, ini adalah partisi bertanda dari interval AC dengan norm dari partisi bertanda P1 ini kurang dari delta 1, maka jumlah Riemann fungsi F1 terhadap partisi bertanda P1 dengan L1 itu selalu kurang dari epsilon per 3. Kemudian kita misalkan juga, ini yang diketahui ya, ini F2 itu adalah pembatasan atau restriksi fungsi F pada interval CD. Ini diketahui fungsi F2 ini terintegral Riemann di C, B dan memenuhi integral F di C F2 itu sama dengan L2. Nah, karena itu diketahui, berarti untuk setiap epsilon positif ada delta 2, kita sebut delta 2, sehingga jika kita punya partisi bertanda P2, itu adalah partisi bertanda dari interval C, B dengan norm dari partisi bertanda P2 ini kurang dari delta 2, maka jarak antara jumlah Riemann fungsi F2 terhadap partisi P2 ini kurang dari epsilon per 2. Kita misalkan F itu adalah fungsi yang terbatas oleh M. Jadi kita akan punya ini mutlak dari fungsi F kurang dari atau sama dengan M. Nah, buktinya kita ambil epsilon positif sembarang, terus kita pilih deltanya itu adalah minimum dari delta 1, delta 2, dan epsilon per 6M. Ya.
kemudian dan kita misalkan ada partisi bertanda. Ini adalah partisi bertanda dari interval tutup AB dengan normnya ini kurang dari delta. Nah, di sini akan ditunjukkan kalau jumlah Riemann fungsi F terhadap partisi P dikurangi L1 plus L2 itu kurang dari epsilon. Ini ada dua kemungkinan. Ya, yang pertama, jika C-nya itu adalah titik partisi dari P. Jadi nanti partisi P itu kita titik-titiknya ya. Ini jadi ada X0, X1 dan seterusnya. Nanti ada X ke K mungkin ya, atau K-1, ada C, terus partisi ke K plus 1, seterusnya sampai partisi ke N. Nah, seperti itu. Jadi ini titik C ini bagian dari partisi P. Nah, kemudian kita punya P1 itu adalah partisi dari interval AC seperti yang diketahui sebelumnya, dan P2 ini adalah partisi dari P2 ya, dari ini partisi dari interval C, B. Nah, karena ini jumlah Riemann fungsi F ini sama dengan S F1 P1 ditambah jumlah Riemann fungsi F2 terhadap partisi P2 ya, dan karena norm dari P1 kemudian kurang dari delta 1, norm P2 kurang dari delta 2, ini jelas bahwa ya jumlah Riemann fungsi F terhadap partisi P dikurangi L1 plus L2 ini sama dengan ya, karena ini jadi kita peroleh jumlah Riemann fungsi F1 P1 ditambah jumlah Riemann fungsi F2, partisi 2 dikurangi L1 plus L2 ini akan kurang dari, ini kita gunakan pertidaksamaan segitiga ya, 1 P1 tambah jumlah Riemann fungsi F2 terhadap partisi, maksudnya ini min L1 ditambah jarak dari jumlah Riemann fungsi F2 terhadap partisi 2 min L2, dan ini masing-masing kurang dari epsilon per 3 ditambah epsilon per 3 ini sama dengan 2 epsilon per 3, dan ini kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya kondisi yang kedua itu adalah jika C-nya bukan titik partisi. Ya, di P, sehingga nanti partisi P ini adalah I K, TK seperti itu, K-nya dari 1 sampai M. Maka nanti
atau kalau diuraikan tadi ya seperti yang tadi, titik-titik partisi P itu titik-titiknya saja ya. Ini X0, X1 sampai X ke K, terus X K plus 1 dan seterusnya sampai XM. Nah, ini untuk K-nya kurang dari M. Nah, ini sehingga C ini termuat di interval X ke K-1, X K. Ini kurang ini ya, ini X K-1. Nah, seperti itu. Terus kita misalkan P dot ini adalah partisi bertanda dari AC. Ini didefinisikan dengan ini P1 ini sama dengan interval I1 dengan penanda 1, kemudian seterusnya sampai I ke K-1 dengan penanda K-1, dan nanti itu ada interval X K-1 sampai C ya, dengan penandanya di C. Dan kita punya P2 ini adalah intervalnya, kalau kita lanjutkan ini dari C sampai X ke K, ini intervalnya, kemudian penandanya itu adalah titik C, kemudian kita punya pasangan interval ke K plus 1 dengan penandanya TK plus 1, dan seterusnya sampai partisi ke M dengan penandanya M ya. Sehingga kita akan punya jumlah Riemann fungsi F terhadap partisi P dikurangi jumlah Riemann fungsi F1 terhadap partisi P1 kurangi jumlah Riemann fungsi F2 terhadap partisi P2. Ini akan sama dengan, kalau kita tuliskan jumlah Riemann masing-masingnya, ini jadi I sama dengan 1 sampai M F T ke I, ini X I min X I min 1 dikurangi ini jumlah Riemann fungsi F1 nya ya, I sama dengan 1 sampai M, ini jadi F ke, ini notasinya pakai K saja ya, K nya dari 1, kalau pakai K nanti bentrok, pakai J nya dari 1 sampai K min 1, ini adalah F T ke K, ini X K min X K min 1, kemudian ditambah satu interval yang ini satu persegi di sini, ini jadi penambahannya itu adalah F tandanya di C, panjang intervalnya X K min 1, terbalik, C dikurangi X K min 1 ya. Terus jumlah Riemann yang ketiga yaitu SF2 itu adalah J nya dari K plus 1 sampai M F T K X K min X K min 1. Nah, dan ditambah satu persegi di sini, ini jadi plus Fx dikali FC maksudnya, karena penandanya di titik C,
dengan panjang intervalnya, yaitu XK min C. Ya. Sebenarnya kalau kita uraikan, semuanya saling menghilangkan, kecuali kalau kita buat ilustrasinya ya. Jadi nanti seperti ini ada XK min 1 di partisi ini, XK. Nah, ketika kita pakai partisi P dot, ini jadi misalkan ada TK seperti ini yang dihitung itu adalah ini. Kemudian kalau ternyata ada titik C yang tidak sama dengan TK, misalnya C-nya di sini, nah kita akan punya ini, misalnya titik P-nya seperti ini ya. Nah, jadi ini di bagian dari P1-nya, yang ini bagian dari P2-nya. Jadi ilustrasinya kira-kira seperti itu. Jadi ini yang lainnya sama karena pembagian partisinya sama, kecuali di titik kecuali di bagian partisi ini. Jadi nanti yang tersisa itu adalah ini FTK dikurangi panjang partisinya, yaitu XK min 1 di bagian ini ya, yang merahnya, kemudian dikurangi bagian partisi P1-nya, yaitu FC dikurangi panjang intervalnya yang merah ini, atau kita highlight yang ini. Jadi kita peroleh di sini ini adalah C min XK min 1, kemudian dikurangi yang bagian ini ya. Jadi kita peroleh ini adalah FC XK min C. Oke, kalau kita kumpulkan, jadi kita punya FTK XK min 1. Karena kita perhatikan bagian ininya sama, jadi bisa kita kumpulkan. Jadi kita peroleh ini min FC C min XK min 1 ditambah XK min C ya. Jadi kita peroleh SF, P dari ini ya, dituliskan dulu ya, jumlah Riemann fungsi F1, P1 min jumlah Riemann fungsi F2, P2 ini akan sama dengan fungsi F persegi ini XK min 1 dikurangi FC ini XK min 1. Nah, kita perhatikan yang bagian ininya udah sama, jadi yang beda tinggal nilai fungsi F-nya saja. Ini adalah kita punya FTK. Di sini kita pakai pertidaksamaan segitiga karena sebelumnya ini diasumsikan fungsi F itu kurang dari M. Jadi kita akan gunakan pertidaksamaan segitiga dulu, yaitu FTK XK min 1 ya, ditambah nih FC ini langsung aja ya, jadi XK min 1. Yang ininya kita batalkan dulu, jadi yang samanya itu adalah bagian ini. Terus kita ketahui fungsi F dari sini ini kurang dari M, jadi ini kurang dari M, ini juga kurang dari M. Ya,
Jadi kita peroleh ini kurang dari M dikali intervalnya, yaitu xk min 1 tambah M xk min 1. Kemudian karena norm dari ini P1 ya, kita tuliskan dulu ini hasilnya ya. Jadi kita peroleh ini 2M xk min 1. Terus karena norm dari P1 ini kurang dari delta, kurang juga dari delta 1, dan norm dari P2 ini kurang dari delta, ini kurang dari delta 2, berarti ini tadi diketahui kalau ini SF 1, P jumlah dengan ini kurang dari epsilon per 2, dan jumlah Riemann fungsi F terhadap F2 terhadap partisi P min L2 ini kurang dari epsilon, ini harusnya epsilon per 3 ya, epsilon per 3. Jadi ya ini kita kembali dulu ke sini ya, ke bagian ini. Terus karena tadi norm ini kurang dari delta, maka nilai ini nilainya kurang dari delta. Jadi kita akan punya ini kurang dari 2M delta. Nah, kita lanjutkan lagi ke sini. Ya. Jadi ini SF jumlah Riemann fungsi P dikurangi L1 plus L2 ini akan sama dengan kita tambahkan 0 jumlah Riemann fungsi F min ya, jumlah Riemann fungsi F1 terhadap P1, jumlah Riemann fungsi F2, P2 ini ditambah jumlah Riemann fungsi F1, P1 ditambah jumlah Riemann fungsi F2, P2 min L1 plus L2. Nah, jadi ini bagian 0 ya. Terus kita gunakan pertidaksamaan segitiga menjadi S jumlah Riemann fungsi F terhadap partisi P kurang S F1 P1 min S jumlah Riemann fungsi F2 partisi P2 ditambah jumlah Riemann fungsi F1 terhadap partisi P1 dikurangi L ditambah jumlah Riemann fungsi F2 partisi P2 min L2. Nah, kita lihat yang ini ya kurang dari ini. Jadi kita peroleh ini nilainya kurang dari bukan epsilon 2M delta. Terus yang bagian keduanya ini akan kurang dari epsilon per 3. Ini kurang dari epsilon per 3. Nah, karena kita ambil deltanya itu adalah minimum dari ketiga bilangan tadi ya. Tadi kita ingatkan tadi deltanya itu adalah minimum dari delta 1, delta 2, dan ini epsilon per 6M. Nah, ini. Jadi kita pilih di sini 2M, deltanya kurang dari epsilon per 6M. Tambah 2, kita jumlahkan 2 epsilon yang terakhir,
Jadi kita peroleh ini ya sama dengan epsilon. Nah, karena yang ini kurang dari epsilon, jadi bisa kita simpulkan f itu adalah fungsi yang terintegral Riemann di AB dengan integral Riemannnya itu adalah L1 plus L2. Nah, itu adalah bukti ke kirinya. Kemudian bukti ke kanannya, ini berarti yang diketahuinya fungsi f itu adalah terintegral Riemann di AB. Yang harus ditunjukkannya F1 restriksinya terintegral Riemann di AC, dan fungsi F2 ini restriksi fungsi f ini terintegral di CB. Nah, karena diketahui ini ya fungsi f terintegral Riemann di AB, berarti untuk setiap epsilon positif itu terdapat eta positif ini yang memenuhi kriteria Cauchy. Ya, yakni terdapat partisi bertanda P1, P maksudnya, dan Q dengan norm dari partisi bertanda P dan norm dari partisi bertanda Q ini kurang dari eta epsilon dan memenuhi ini jumlah Riemann fungsi f terhadap partisi P dikurangi jumlah Riemann fungsi f terhadap partisi Q ini kurang dari epsilon. Kemudian kita misalkan F1 itu adalah restriksi atau pembatasan fungsi f pada interval AC ya, dan kita misalkan kita punya P1 ini adalah bagian dari partisi P, terus Q1 ini adalah bagian dari partisi Q juga, ini P1 dan Q1 ini adalah partisi pada interval AC dengan nanti karena merupakan bagian dari partisi P dan partisi Q, berarti ini norm P1 dan norm dari Q1 ini kurang dari eta epsilon. Kemudian kita misalkan hal yang sama pada F2. F2 itu adalah pembatasan fungsi f ini pada interval CB, dan kita misalkan ada P2 dan Q2, ini P2 nya bagian dari partisi P, Q2 nya bagian dari partisi Q dengan P2 dot dan Q2 dot itu adalah partisi bertanda ya, ini bertanda pada interval CB dengan normnya kurang dari eta. Nah, ya kita gunakan di sini nih jika titik partisi dan tanda di ini interval C sampai D ini sama pada partisi P dan Q, maka kita akan peroleh kesamaan, yakni jumlah Riemann fungsi F1 terhadap partisi P1 kurangi jumlah Riemann fungsi F1 maksudnya terhadap Q1 itu akan sama dengan
jumlah Riemann fungsi F terhadap P kurangi jumlah Riemann fungsi F terhadap Q. Jadi kesamaan ini terjadi karena ada proses ini ya. Jadi misalkan kita punya P1 itu adalah interval I ke K dengan tandanya IK ini dari I-nya 1 sampai K-nya 1 sampai N, kemudian partisi Q1 maksudnya ini adalah intervalnya sama, partisinya sama, yang berbeda itu adalah tandanya seperti ini. Kemudian kita punya partisi P itu adalah ini I K, kita misalkan IK, terus tandanya P ke K seperti ini ya. Ini K-nya dari 1 sampai M dengan kita asumsikan N-nya kurang dari M. Kemudian Q itu adalah partisi K juga, penandanya kita sebut R ke K seperti itu. Nah, kalau diuraikan lebih jauh dengan asumsi ini, jadi kita uraikan lagi di bagian partisi ininya. Ini kita akan punya detail seperti ini. Jadi partisi P-nya ini adalah I K P K untuk K-nya 1 sampai N, kemudian nanti untuk IK selanjutnya kita misalkan PK juga seperti ini dari K-nya N plus 1 sampai M. Begitu juga untuk Q, partisi Q ini IK R K. Nah, ini dari K-nya 1 sampai N, kemudian ke ini. Nah, untuk partisi ke K sama dengan N plus 1 sampai M, ini subinterval dan penandanya sama dengan P-nya, jadi ini juga tandanya PK. Jadi nanti kita akan punya ini, kalau kita uraikan jumlah Riemann-nya sama dengan I sama dengan dari K, ini indeksnya pakai K, sampai N itu adalah TK dengan panjang intervalnya XK dikurangi XK-1 dikurangi jumlah Riemann fungsi F1 dengan partisi Q1, ini adalah K sama dengan 1 sampai N, F Q tandanya QK, XK min XK min 1. Yang sebelah kanannya ini kalau langsung kita uraikan untuk SF-nya menjadi K-nya sama dengan 1 sampai N, berarti kita punya fungsi F dengan penandanya PK XK min 1 ditambah jumlah Riemann K sama dengan N plus 1 sampai M, ini F PK XK min XK min 1. Nah, yang ini baru bagian jumlah Riemann fungsi F terhadap partisi P maksudnya. Nah, untuk partisi Q-nya ini minus jumlah Riemann
indeksnya 1 sampai N, fungsi F dengan tandanya itu adalah RK, XK min 1 ditambah K-nya N plus 1 sampai N X PK XK min XK min 1. Nah, kita lihat di sini karena kita gunakan ya tanda partisi dan tanda yang sama, berarti ini saling menghilangkan, maka kita peroleh kesamaan yang di atas, yang ini kita peroleh. Terus kedua ruas kita mutlakkan ya, jadi kita akan punya nih jumlah riman fungsi F1 terhadap partisi P1 dikurangi jumlah riman fungsi F1 terhadap partisi Q1, ini akan sama dengan jumlah riman fungsi F terhadap P kurangi jumlah riman fungsi F terhadap partisi Q. Ya, karena yang bagian ini tadi diasumsikan memenuhi kriteria Cauchy dan nilainya kurang dari epsilon, akibatnya fungsi F1 ini juga memenuhi kriteria Cauchy. Ya, jadi F1-nya memenuhi kriteria Cauchy di A sampai C. Oh ya, ini ada tambahan untuk partisinya. Yang bagian ini, yang bagian keduanya, ini di C, B-nya. Ini di C, B. Ya. Nah, jadi F1-nya memenuhi kriteria Cauchy di AB dengan teorema sebelumnya. Kalau suatu fungsi memenuhi kriteria Cauchy di integral Riemann, maka fungsi F-nya terintegral Riemann di domain tersebut. Jadi F1-nya terintegral Riemann di A sampai C. Nah, untuk sisi selanjutnya yaitu fungsi F2 di interval C, D juga kita lakukan hal yang sama ya. Jadi selanjutnya jika titik partisi dan tanda di ini interval CB, jadi kalau interval domainnya A sampai B, terus kita punya C, jadi di bagian ini titik partisi dan tandanya kita samakan ya untuk partisi P dan Q, maka kita akan peroleh bentuk seperti ini. Atau secara detailnya kita akan punya ini partisi P, ini partisi P1 ya, ini P1 itu adalah ini dari K-nya 1 sampai N, ini berada di AC ya, yang ini ada di interval AC. Begitu juga ini Q1 yang ini ada di merupakan partisi dari AC. Kemudian untuk partisi P-nya ini pada interval AB-nya, ini kita peroleh seperti ini dengan M-nya, ya M-nya lebih besar dari N. Nah, untuk AC-nya kita punya ini ya, sama persis dengan P1. Kemudian untuk di interval C, B-nya kita punya bentuk seperti ini. Ya, ini juga sama, ini partisi untuk
di interval AC-nya, yang ini partisi untuk di CB. Nah, kita perhatikan di CB ini untuk partisi P dan partisi Q ini mempunyai titik partisi yang sama dan tanda yang sama. Jadinya kita peroleh ini jumlah Riemann fungsi F1. Ini harusnya ini F1 seperti itu ya. Jadi yang ini adalah jumlah Riemann fungsi F1, tandanya TK. Ini jumlah Riemann fungsi F1 terhadap partisi Q yang ini. Terus yang ini adalah jumlah Riemann fungsi F terhadap partisi P. Ini adalah jumlah Riemann fungsi F terhadap partisi P. Terus yang bagian bawahnya yang ini adalah jumlah Riemann fungsi F terhadap partisi Q dengan cara pengambilan partisi dan tandanya seperti ini. Nah, jadi kita perhatikan di sini ini bagian yang saling menghilangkan. Akibatnya kita akan punya kondisi yang di atas ini. Ya. Kemudian kedua ruas kita mutlakkan, jadi kita peroleh ini. Terus yang bagian ini karena kita fungsi F di interval AB itu memenuhi kriteria Cauchy. Nah, akibatnya karena ini terjadi kesamaan, jadi fungsi F1 juga memenuhi kriteria Cauchy di interval AC. Maka fungsi F1 ini harusnya F1 ya. Ini kita peroleh fungsi F1-nya terintegral Riemann di AC. Nah, untuk fungsi F2-nya juga kita lakukan hal yang sama ya. Jadi titik partisi dan tanda AC kita buat sama ya, yakni penandaan samanya di sini ya. Jadi ketika kita tuliskan ini integral Riemann secara penuhnya, kita perhatikan bahwa bagian ini bagian di interval AC-nya saling menghilangkan. Jadi ini saling menghilangkan. Jadi kita peroleh kesamaan yang di atas ini. Nah, kedua ruas dari sini kita mutlakkan, kita peroleh ini karena diketahui fungsi F itu memenuhi kriteria Cauchy. Terus ini terjadi kesamaan, akibatnya fungsi F2 juga memenuhi kriteria Cauchy di interval CB. Nah, karena F2 memenuhi kriteria Cauchy, maka fungsi F terintegral Riemann di interval CB. Akibat dari teorema tadi, kalau kita punya fungsi yang terintegral Riemann di AB, kemudian interval CD itu merupakan himpunan bagian dari interval AB, maka pembatasan atau restriksi fungsi F terhadap CD juga merupakan fungsi yang terintegral Riemann di CD. Nah, buktinya pertama kita misalkan C itu adalah ada di antara A dan B, jadi ini A, B ini merupakan gabungan dari A, C dan C, B. Terus dengan teorema sebelumnya, kalau kita punya fungsi F yang ini terintegral Riemann di AB, maka F juga terintegral Riemann di CD.
misalkan D ini ada di C, B, maka kita akan punya interval C, B ini merupakan gabungan C, D dan D, B. Kemudian sama ya dengan teorema sebelumnya, kalau kita punya fungsi yang terintegral Riemann di C, B, maka fungsi tersebut yaitu fungsi f juga terintegral Riemann di restriksi domainnya, yaitu di C, D. Ya, jadi akibat ini sudah terbukti. Pada akibat ini fungsi f yang terintegral Riemann, kemudian kita buat ini partisi sebanyak m partisi. Nah, maka pembatasan di interval ini kita akan punya terintegral Riemann, dan akibatnya kita punya ini bukti dari akibat yang ini kita gunakan di akibat sebelumnya. Ini kalau kita punya fungsi yang terintegral Riemann di AB, kemudian interval AB ini kita partisi, ya ini jadi A atau C0 sampai C1, kemudian C1 sampai C2, dan seterusnya ya, ini gabung harusnya, gabung CM ini 1 sampai CM. CM ini adalah B. Jadi fungsi F ini juga akan terintegral Riemann di setiap partisinya ya, di CI min 1 sampai CI ya, untuk I nya dari 1 sampai M. Nah, jadi kalau ini nilai integral fungsi f di AB itu sama dengan jumlahan dari partisinya, yaitu integral f CI min 1 sampai CI. Nah, itu kemudian kita punya definisi ini. Jika kita punya fungsi terintegral Riemann, kemudian alfa beta itu termuat di A, B, dengan A-nya kurang dari B, didefinisikan integral Riemann dengan batasnya seperti ini. A dari beta sampai alfa itu sama dengan, ini kalau batasnya dibalik jadi nilai integralnya minus, dan kalau batas integralnya sama berarti nilai integralnya 0. Di teorema kalau kita punya fungsi terintegral Riemann ini dengan alfa, beta, dan gamma itu adalah bilangan pada interval AB, didefinisikan seperti ini ya. Buktinya ya, kita misalkan L dari alfa, beta, gamma itu memenuhi ini interval alfa, beta, F ditambah beta, gamma, F ditambah ini gamma, alfa, F itu nilainya sama dengan 0 ya. Jadi L, alfa, beta, gamma itu sama dengan 0, dan alfa, beta, gamma memenuhi urutan seperti ini. Jadi alfanya kurang dari beta, betanya kurang dari gamma. Nah, karena kita ini memenuhi 0 seperti ini, jadi kita peroleh ini alfa, beta, F sama dengan minus dari beta, gamma, fungsi F dikurangi integral gamma alfa F. Tadi dengan menggunakan definisi, jadi kita peroleh di sini
Ini gamma beta dari fungsi F ditambah alfa gamma. Kalau urutannya kita perbaiki, ini akan sama dengan alfa gamma F ditambah alfa gamma beta F ya. Untuk alfa kurang dari beta kurang dari gamma. Nah, namun ini ya, namun kalau alfa beta gamma di sini tidak memenuhi urutan seperti di atas, ya tidak memenuhi seperti ini, alfa kurang dari beta kurang dari gamma. Nah, kesamaan yang ini yang diinginkan itu tetap terpenuhi. Nah, kita lihat nih, kalau kita punya ini ya, misal beta kurang dari gamma kurang dari alfa, jadi kita peroleh L beta gamma alfa ini sama dengan 0. Artinya integral F ini beta dulu ya, beta gamma ditambah gamma alfa ditambah alfa beta F ini sama dengan 0. Jadi di sini alfa beta F sama dengan minus beta gamma F min gamma alfa F, dan ini sama dengan alfa gamma F ditambah gamma beta F. Nah, itu memiliki ini ya, ini kondisi kesamaan yang serupa. Nah, ini untuk urutan berbeda yang lainnya. Jadi kalau misalnya alfa beta gamma kita kombinasikan dengan kemungkinan urutan yang berbeda, maka kita akan punya nih alfa kurang dari beta kurang dari gamma, kemudian alfa kurang dari gamma kurang dari beta, beta kurang dari gamma kurang dari alfa, terus beta kurang dari alfa kurang dari gamma, gamma kurang dari alfa kurang dari beta, terus gamma kurang dari beta kurang dari alfa. Nah, untuk kondisi yang ini dan yang ini sudah ditunjukkan dia memenuhi ini kesamaan alfa beta F sama dengan alfa gamma F ditambah gamma alfa maksudnya gamma beta F ya teman. Nah, buktikan untuk kondisi yang lain, ini yang belum. Nah, ini juga akan memenuhi kesamaan yang serupa. Oke. Nah, materi pekan ketiga Ibu cukupkan sampai di sini, sampai sifat penjumlahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.